Pesan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo kepada Jenderal TNI Muldoko. Mul, kalau kamu tidak bisa memberi, jangan pernah mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Husnul Arif dari Forum News Network kembali menjumpai Anda semua. Perseteruan antara Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dengan keluarga mantan Presiden SBY dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono masih terus berlanjut. Ini berkaitan dengan pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat yang dilakukan melalui Kongres luar biasa di Sibolangit, Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Menariknya sampai saat ini ternyata KLB atau kubu KLB yang memilih Muldoko sebagai ketua umum belum melaporkan kongres luar biasa tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu sampai saat ini posisi hukum dari mereka belum begitu jelas. Tetapi kali ini saya tidak akan mengajak Anda membahas perseteruan yang sangat sengit di antara dua kubu. Saya ingin mengajak Anda menyoroti dari sisi human, sisi hubungan manusia antara Muldoko dengan keluarga SBY. Soal bagaimana Muldoko cukup dekat dan pernah menjadi bawahan SBY, semua sudah banyak diungkap oleh media. Tetapi dalam beberapa hari ini, media mengungkap sisi humanis, sisi kemanusiaan yang tidak banyak, belum banyak diketahui oleh publik, yakni hubungan antara Muldoko dengan adik ipar SBY, yakni almarhum Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo ini adalah paman dari Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau adalah adik kandung dari Ibu Ani Yudhoyono. Jenderal Pramono Edi ini sudah meninggal dunia, wafat pada bulan Juni tahun 2020. Rupanya ada kenangan yang luar biasa ini yang selalu diingat oleh Pak Muldoko berkaitan dengan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo itu. Media dalam beberapa hari ini mengungkap ketika Jenderal Pramono Edi Wibowo meninggal dunia, Muldoko menunjukkan rasa kehilangan yang sangat dalam. Sebab menurut Muldoko, Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo ini adalah senior sekaligus panutannya, terutama panutan dalam soal kesederhanaan dan integritasnya. Dan ketika Jenderal Pramono Edi Wibowo itu meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2020 lalu, Muldoko menyampaikan duka cita dan mengenangnya dengan sangat indah sekali. Dalam statusnya di Instagram, statusnya media sosial Instagram, Muldoko mengunggah foto ketika dia memberi hormat kepada jenazah dari Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo, dan kemudian dia menuliskan caption, "Mul, jika kamu tidak bisa memberi, jangan pernah mengambil." Ini filosofi yang sangat dalam, dan kemudian orang menghubung-hubungkan dengan kasus pengambil alihan secara paksa Demokrat dari tangan AHY, keponakan langsung dari Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Rupanya selain sebagai senior, Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo ini punya peran khusus, bahkan punya jasa khusus yang diakui oleh Muldoko. Mereka ini rupanya cukup dekat karena Pramono Edi Wibowo itu adalah lulusan Akademi Militer tahun 80, sementara Muldoko lulusan Akademi Militer 81. Jadi artinya 1 tahun di bawahnya. Dan kalau kita lihat perjalanan karirnya ini sangat menarik. Muldoko misalnya tercatat menggantikan Pramono sebagai Pangdam Siliwangi. Dan dari Pangdam Siliwangi itu dengan pangkat bintang 2, Muldoko kemudian menjadi wakil gubernur Lemhanas. Dalam tradisi militer kalau sudah masuk ke Lemhanas ini kan biasanya dia akan keluar dari jalur cepat. Dia sudah berada di luar struktur dari TNI. Nah, pada saat itulah rupanya menurut Muldoko, ini pengakuan Muldoko sendiri, Pramono Edi Wibowo memanggil dia dan kemudian dia menyatakan bahwa dia akan diberi jabatan sebagai Wakasat. Pada waktu itu yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat adalah Pramono Edi Wibowo. Tetapi Pramono Edi Wibowo ini memang sebentar lagi akan pensiun. Sebab dia memang masuk ke TNI itu usianya sudah cukup tua. Ada berapa kali
saya tidak ingat persis, kalau tidak salah 1 atau 2 kali dia pernah gagal masuk ke akademi militer, dan kemudian dia berhasil diterima di akademi militer pada tes berikutnya, karena itu usianya cukup tua, dan ketika menjabat sebagai Kasat dia segera pensiun. Dengan ditariknya Muldoko menjadi Wakasat, maka bintang Muldoko menjadi hidup kembali. Dan betul juga, tak lama setelah itu, ketika dia dipensiun, Muldoko kemudian dari Wakasat menggantikan Pramono Edi Wibowo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Foto-foto ini menunjukkan kedekatan antara Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo dengan Pak Muldoko, dengan Jenderal Muldoko. Jadi ini adalah foto-foto diambil ketika serah terima jabatan antara Muldoko, dia menerima jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Kita bisa melihat bagaimana wajah dari Pramono Edi Wibowo sangat ceria meskipun dia melepas jabatannya. Dia kelihatannya mungkin pada waktu itu dia merasa bahwa dia sudah menemukan figur yang tepat untuk meneruskan jabatannya. Karena bagaimanapun juga Muldoko adalah adik kelasnya, dan dia tahu bahwa Muldoko adalah lulusan terbaik dari listing 81, atau dia penerima Adi Makayasa pada tahun 81. Karena itu mungkin kita bisa melihat wajah lega dari Pramono Edi Wibowo menyerahkan tongkat estafeta kepemimpinan di Angkatan Darat kepada juniornya yang secara akademis dan juga kemiliteran cemerlang. Tetapi pada waktu itu, mungkin Pramono Edi Wibowo tidak menyangka bahwa sepeninggalnya nanti akan terjadi huru-hara pada Partai Demokrat, dan itu menimpa keponakan dia yang tersayang. Dan seperti kita ketahui bahwa setelah jadi Wakasat, pada saat Presiden Susilo, pada saat itu yang menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Muldoko kemudian diangkat menjadi Panglima TNI. Rupanya itu yang menjelaskan kedekatan antara Muldoko dengan keluarga SBY. Jadi bukan hanya dengan SBY, tetapi dia juga punya kedekatan dengan adik iparnya, yakni Jenderal Pramono Edi Wibowo, adik kandung dari Ibu Ani Yudhoyono. Orang kemudian menghubung-hubungkan kalimat itu. Kenapa? Karena di situ kan Jenderal Pramono Edi Wibowo berpesan, kalau kamu tidak bisa memberi, ya jangan mengambil. Dan situasi sekarang itu menjadi ironis. Kenapa? Karena Muldoko mengambil alih paksa Partai Demokrat dari AHY yang notabene adalah keponakan dari Jenderal Pramono Edi Wibowo. Kita bisa membayangkan apa jadinya kalau kemudian Jenderal Pramono Edi Wibowo saat ini masih hidup dan melihat kemudian nasihat itu tidak dipatuhi oleh Muldoko. Seperti dikatakan oleh Muldoko, memang figur Pramono Edi Wibowo ini selain punya integritas yang sangat tinggi, dia juga sangat sederhana. Kelihatannya dia memang meneladani orang tuanya, yakni Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo. Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo ini adalah seorang jenderal legendaris dari RPK yang sekarang berubah nama menjadi Kopassus, dan dia punya jasa besar dalam penumpasan G30 SPKI. Karena itu dia merupakan salah satu jenderal yang cukup legend dan sangat disegani di kalangan TNI Angkatan Darat. Saya sendiri punya kenangan pribadi dengan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Ini betul sekali bahwa figurnya sangat sederhana. Dia kelihatannya sangat meneladani orang tuanya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, sangat sederhana dan orangnya juga sangat tegas. Pada tahun 98 ketika masih berpangkat kolonel dan menjadi komandan grup 1 di Serang, itu saya berkali-kali bertemu dengan Pramono Edi Wibowo, dengan Kolonel Pramono Edi Wibowo. Saat itu saya bersama beberapa teman menyusun sebuah buku, yakni Ekspedisi ke Puncak Himalaya. Pada waktu itu gabungan antara TNI, dalam hal ini Kopassus, dengan beberapa pendaki sipil dari kalangan perguruan tinggi antara lain Wanadri, itu melakukan ekspedisi ke Puncak Himalaya, dan waktu itu yang menjadi komandan timnya adalah Pramono Edi Wibowo. Saya menyusun buku dengan judul Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan. Ada kenangan yang sangat membekas sampai saat ini. Biasanya setiap kali saya berkunjung ke grup 1 di Serang, selalu bertemu dengan beliau nih. Dan ketika waktunya makan siang, ini yang sangat menarik. Rupanya Pak Edi begitu, atau Mas Edi ini punya tradisi, walaupun dia komandan, dia selalu makan bersama dengan para pasukannya. Jadi makan bersama-sama di barak dengan piring seng jatah dari prajurit itu. Dia rupanya sering tidak enak hati dengan saya, dan dia sering memerintahkan anak buahnya,
dia bilang begini, "Coba ajak Mas Hirsu makan yang enak," gitu. Dan biasanya kami kemudian keluar, dari Kesatrian di Serang, mencari restoran yang cukup enak di sekitar Kesatrian itu. Jadi ini luar biasa sekali, dia sangat menghormati tamunya, tetapi dia juga sangat menjaga kekompakan dan prajurit. Bukan hanya itu saja, dari beberapa testimoni anak buahnya, saya mendapat cerita bagaimana biasanya kan sebagai komandan grup, itu adalah beberapa pengusaha-pengusaha yang menunjukkan, pertemanan, kemudian memberi semacam, jasa baik, memberi setoran gitu kepada, komandan grup. Tetapi pada masa Pak, Edi ini, Mas Edi ini, dia sering menolak. Misalnya kepada seorang pengusaha bus misalnya dia menyatakan, "Nggak usahlah memberi sesuatu pada saya, tapi cukup kalau anak buah saya nanti pergi dan naik, busnya tolong diberi gratis ya." Sikap-sikap sederhana dan sangat menyayangi anak buah, memperhatikan anak buah ini membuat banyak anak buahnya sangat respect pada, Pak Edi. Barangkali itu juga hal yang dirasakan oleh Jenderal Muldoko. Tentu saja pelajaran moral yang sangat baik ini, perlu kita ungkapkan kembali. Karena bagaimanapun di atas segala-galanya itu ada persoalan moral dan ada etika. Kemudian wajar kalau Muldoko juga mengenang Pak Edi dengan sangat baik. Tetapi situasi sekarang ini membuat orang banyak mempertanyakan, apakah Muldoko pada saat dia mengambil alih, Demokrat dari tangan SBY ini dia tidak terkenang dengan ujaran atau wasiat yang disampaikan oleh seniornya Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Kita juga kemarin, dihebohkan dengan pernyataan dari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang mengaku bahwa dia sendiri juga sempat diajak melakukan kudeta atau mengambil alih secara paksa Demokrat dari tangan AHY. Tapi pada waktu itu seperti kita ketahui, Gatot Nurmantio menolak. Kenapa? Alasannya, karena itu tidak mungkin dia mengambil, alih secara paksa Demokrat dari tangan AHY. Nilai-nilai semacam ini saya kira, mengapa kemudian media mengangkatnya, bahwa di luar persoalan-persoalan politik yang, banyak orang menyebut bahwa tidak ada teman dan musuh yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan, tetapi tetap saja nilai-nilai luhur, nilai-nilai kesetiakawanan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai etika dan moral itu masih tetap kita junjung tinggi. Saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko, status Pak Muldoko dan juga wasiat dari Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo ini tidak hanya khusus ditujukan kepada Pak Muldoko, itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa memang sebaiknya kita itu kalau tidak bisa memberi ya jangan mengambil. Kenapa? Karena kita sering diajarikan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Dan persoalannya sekarang bukan hanya mengambil, tetapi juga mengambil secara paksa Partai Demokrat. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.